Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan meluncing sebuah aplikasi perawatan berkala kendaraan ringan di unit produksi SMK Negeri 1 Bangkinang. Jadi di sini bisa diganti nanti untuk nama sekolah ataupun nama unit produksi ataupun nama bengkel teman-teman semuanya. Nah, pada aplikasi ini apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama itu adalah menu item-item servis berkala dari 1000 sampai 100.000 km. Kemudian nanti ada label kendaraan ataupun servis berikutnya ya. Kemudian nanti juga ada LKPD atau job sheet ataupun WO. WO itu adalah work order. Kita coba cek dulu item-item servis berkala ya. Nah, di sini saya sudah membuatkan item-item yang akan diperiksa pada servis berkala. Ada 30 ya, 30 item yang diservis itu. Dimulai dari drive bell ini sampai ke fuel pip ini, pipa bahan bakar itu ada 10. Kemudian ke bawahnya ada 3, berarti 30 item. Namun pada saat kita servis itu tergantung dari kilometer ataupun bulan. Tidak semua yang kita periksa. Di sini saya membuat 4 buah warna ya. Jika berwarna hijau ini berarti ini adalah komponen yang diperiksa. Sementara untuk yang berwarna abu-abu itu tidak perlu diperiksa ataupun tidak perlu tindakan. Sementara nanti kalau muncul yang berwarna kuning, nah itu dikencangkan. Biasanya ini baut-baut yang ada di kaki-kaki kendaraan. Kemudian nanti kalau ada yang muncul berwarna merah, berarti itu adalah item ataupun komponen yang harus diganti. Kita akan coba next ya, ke servis kedua. Ini servis pertama di kilometer 1000, yaitu 1 bulan. Ini kendaraan baru ya. Kemudian kita coba cek di servis kedua, yaitu di kilometer 10.000, yaitu 6 bulan. Nah, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu. Kalau seandainya kilometer ini sudah mencapai 10.000 km, namun bulannya belum mencapai 6 bulan. Jadi secara otomatis kendaraan itu harus dibawa ke servis ya. Atau sebaliknya, bulannya sudah mencapai 6 bulan, namun kilometer belum mencapai 10.000. Kendaraan tersebut juga harus dibawa untuk servis ke bengkel. Nah, jadi kesimpulannya, mana yang tercapai lebih dulu itu yang harus dilihat. Karena servis berkala 6 bulan sekali atau kelipatan 10.000, mana yang tercapai terlebih dahulu. Data ini saya ambil dari buku pedoman pemilikan dari Toyota ya. Jadi ini resmi dari Toyota saya ambil. Kemudian kita cek lagi ke menu utama. Kita kembali, kemudian kita akan lihat label ya. Nah, label di sini, label itu biasanya ditulis oleh mekanik dan digantung di kendaraan tersebut, apakah di dashboard ataupun di setir. Nah, di sini ada berupa data, nomor polisi, tanggal. Nah, di aplikasi ini saya buat seperti ini. Nanti silahkan di print di kertas yang seperti ini, tidak apa-apa, atau di kertas yang tebal juga tidak masalah. Jadi di sini ada nomor konsumen, kemudian merek kendaraan, nomor polisi, nama pemilik, kemudian kilometer saat servis, kemudian tanggal saat dia servis, kemudian di sini ada riwayatnya ataupun history. Apakah ganti oli, tinggal checklist, ganti saringan, tinggal checklist. Kemudian di sini ada tindakan tambahan ya, umpamanya knalpotnya patah atau bagaimana. Nah, ini tindakan tambahannya tulis di sini. Kemudian di sini secara otomatis ini semuanya otomatis ya. Servis berikutnya di sini juga tertera ya. Jadi pemilik akan tahu dia harus datang pada tanggal 27 Maret 2025. Nah, jadi ini semuanya sudah saya buatkan rumusnya ya. Jadi ini secara otomatis sudah akan terisi. Karena pemilik datang tanggal 28 bulan 9 tahun 2024. Berarti dia datang 6 bulan berikutnya atau 5 bulan berikutnya. 27 Maret 2025. Ini dia. 5 bulan 27 hari. Kemudian kita kembali ke menu utama.
Di sini kita lihat LKPD ataupun job sheet. Nah, ini dia. Job sheet ataupun LKPD ini cocok ya untuk guru teknik kendaraan ringan otomotif. Karena di sini adalah sebuah perintah. Jadi siswa praktek akan menggunakan job sheet ini untuk melakukan pekerjaannya. Di sini saya contohkan, ini servis pertama di kilometer 1000 bulan pertama. Ini identitas siswa, kelasnya NISN. NISN ini saya contohkan ini 11 saja. Nah, langkah kerjanya seperti ini teman-teman. Pada saat pemeriksaan 1000 km itu, siswa harus periksa drive bell, oli mesin, kemudian pipa exhaust, kemudian baterai, kemudian rem, pedal kopling, pedal rem, dan seterusnya ya. Kemudian saya akan coba next, tombol servisnya. Ketika semua siswa sudah melaksanakan praktek ini, lanjut praktek kedua yaitu di servis 10.000. Nah, di sini 10.000 yaitu di bulan ke-6. Nah, siswa yang sama ini contohnya. Nah, jadi pekerjaannya berbeda. Di sini siswa tersebut sudah mengganti oli, kemudian mengganti filter, dan seterusnya. Nah, begitulah kira-kira ya. Nah, di sini juga ada tempat mereka melaksanakan kegiatan, tanggalnya, kemudian di sini nama siswanya, di sini adalah guru ya, atau kepala bengkel, di sini mekanik umpamanya ya. Nah, di sini kita buat nilai, kemudian catatan kita tulis di sini. Jadi ini ada laporan dari pekerjaan siswa. Kemudian di sini ada keterangan kalau seandainya dia berwarna abu-abu, tidak perlu tindakan, tidak perlu tindakan. Kemudian di sini kalau berwarna merah, ganti oli dengan spesifikasi mesin. Langkah kerjanya bagaimana? Buka baut oli, tampung oli lama dan masukkan oli baru, gunakan oli TMO SAE. Nah, ini sesuaikan dengan oli yang dipakai oleh kendaraan tersebut. Kemudian filter oli, ganti oli dengan spesifikasi mesin. Nah, ini langkah kerjanya. Bongkar filter oli dengan SST, ganti filter oli dengan yang baru. Nah, gitulah kira-kira teman-teman. Kemudian data-data ini dimasukkan di mana? Nah, semua ini sudah saya format juga. Ini akan masuk secara otomatis, sama dengan label tadi teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kita akan bahas lebih dalam aplikasi ini. Jangan di skip, silahkan ditonton sampai habis agar tidak gagal paham. Baik teman-teman semuanya, ini adalah tampilan menu awal dari aplikasi ini. Di sini ada 4 menu, ya, ada 4 menu. Ada identitas guru dan siswa, kemudian item-item servis berkala, ada job sheet LKPD ataupun WO, kemudian identitas konsumen, kemudian di sini disusun oleh Habibinur. Ini nama saya ya. Tapi ini bisa diganti teman-teman. Klik 2 kali di sini. Kemudian di sini juga bisa diganti teman-teman. Yang tidak bisa diganti itu ini. Ya, ini tidak bisa diganti karena nanti ini sudah akan link ke sheet berikutnya. Oke, kita akan coba cek di menu pertama. Ya. Apa saja item yang kita periksa pada servis pertama di 1 bulan ya. Kemudian di kilometer 1000. Nah, inilah teman-teman. Ada 12 item yang diperiksa, tidak ada yang diganti. Kemudian kita coba cek di kedua, ketiga. Ya, ketiga ini lumayan banyak yang diperiksa ya. Kemudian yang keempat, kelima. Nah, kelimanya apalagi? Rata-rata semuanya diperiksa. Kemudian ada banyak yang diganti ya. Ada 6 yang diganti. Dari total 26 yang diperiksa. 20 yang diperiksa, 6 yang diganti, semuanya adalah 26. Nah, oli mesin harus diganti, oli filter oli juga harus diganti. Di sini minyak rem juga harus diganti, minyak kopling juga harus diganti, oli diferensial juga harus diganti, oli transmisi juga harus diganti. Nah, yang kuning ini adalah propeller ya.
baut-baut kaki-kaki semuanya harus dikencangkan. Nah, jadi semuanya sudah ada di sini ya, kita bisa melihat apa saja yang harus diganti, harus diperiksa. Kemudian untuk busi, karena di sini adalah mobil Avanza sudah menggunakan busi iridium, dia tidak perlu diperiksa teman-teman. Nah ya, tidak perlu diperiksa, tapi dia diganti sekali 100.000 km. Dia harus diganti langsung. Ya, karena di sini dia menggunakan busi iridium ya. Jadi harus diganti 1 kali per 100.000 km. Kalau berbeda dengan karburator ya, karburator dia harus diperiksa, harus di setel segala macamnya. Tapi di Avanza New ya, dan Avanza yang lebih tinggi tidak perlu diperiksa, tidak perlu diservis lah ya, jadi harus diganti. Kemudian kita pergi lagi ke menu utama, kita cek di identitas konsumen. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan label teman-teman, label yang ini. Jadi label yang ini tidak perlu diisi, karena juga tidak akan bisa. Ini saya coba klik ya, saya letakkan di sini dan saya tekan tombol lain, tidak bisa. Ini sudah saya format, sudah saya kunci. Di mana mengisi data ini? Nah, isinya adalah di identitas konsumen. Kalau di menu pertama, di sini dia, di identitas konsumen. Nah, jadi teman-teman masukkan data kendaraan di bagian ini. Di sini juga sudah saya tulis atau buatkan aba-abanya. Jika berwarna kuning itu silahkan diisi, yang berwarna hijau ini harus wajib diisi. Ini dia ya. Jadi kilometer ini harus diisi. Kemudian yang berwarna pink itu tidak boleh diisi, karena di sini akan muncul otomatis. Ini yang berwarna merah ini sudah rumusnya teman-teman. Saya akan contohkan satu ya. Saya akan contohkan satu. Ini saya blok dulu. Ini saya akan coba satu ya, Avanza aja lah. Avanza, tapi nomor polisinya di sini saya bikin BK lah ya, Medan. BK. Bukan Medan ya, Sumatera Utara. Terus Song 852, ini kartu as nih. Kalau di atas itu FM, saya bikin di sini AM. Namanya siapa? Namanya Ucok ya. Karena di sini Medan ya, Ucok. Nomor HP-nya 0852 56 65 54. Nah, gitu deh teman-teman. Kemudian, nah, tanggal servisnya dia datang tanggal berapa? Kita contohkan aja sekarang ini tanggal 10 bulan 2 tahun 2025. Nah, kilometer saat dia datang, karena di sini kita anggapkan mobil baru ya, 10.000 km saja. Ya sorry, 1.000 km. Servis pertama, servis gratis. Kemudian rata-ratanya itu kita anggap saja ya, karena dia pertama baru 50 km. Jadi teman-teman tinggal klik angka saja ya, 50. Dia secara otomatis kalau kita geser ke kanan, dia sudah tertulis di sini km lah, kilometernya. Nah, kemudian histori ataupun riwayatnya tidak ada ya, karena tidak ada tindakan, kecuali yang ini knalpotnya patah, jadi kena las knalpot gitu kan. Nah, jadi ketika teman-teman isi ini datanya sudah sesuai, ini 50 km rata-ratanya, pada bagian di sini sudah otomatis jumlah hari mencapai kilometer untuk servis itu adalah 200 hari. Indikator servisnya waktu dan hari ya. Tanggal jatuh temponya ini dia, tanggal 9 bulan 8 tahun 2025. Sisa harinya juga teridentifikasi. Nah, di sini tertulis terjadwal. Terjadwal ini maksudnya belum melewati dari jatuh tempo. Nah, jadi dia harus datang 5 bulan 30 hari, berarti ini 6 bulan ya. Nah,
Kalau seandainya si konsumen ini terlambat ataupun lalai, di sini juga muncul tulisan terlambat warna merah di sini. Nah, di sini tugas kita sebagai owner ataupun bengkel, kita harus menghubungi si Azam ini dengan nomor telepon yang tertera. Kita ingatkan kembali bahwa mobilnya sudah melewati 1 hari. Nah, ini 1 hari. Dia harus datang di tanggal berapa dia? Tanggal jatuh temponya ini udah lewat ya. Minus 218 hari. Tanggal 7 bulan 7 dia harus datang harusnya. Tapi dia tidak datang ya, berarti dia terlambat ini. Terlambat dia. Jadi intinya ketika teman-teman sudah isi dengan lengkap ini, maka nanti di label ya, kita ingat aja nomor konsumennya ini di nomor 9 ya. Kita coba dilihat label. Nah, ini nomor 1 nomor konsumennya, kita arahkan ke nomor 9 tadi ya. 9 nomor 6 7 8 9 0. 9 berisi. Ini dia. Avanza. Kemudian ini nomor polisinya. Ini namanya, ini kilometernya, dan dia harus datang di tanggal 9 Agustus 2025. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, itu dia teman-teman. Kita harus isi data konsumen seperti ini. Nanti akan muncul di label tadi. Kemudian kalau seandainya data itu sudah terisi banyak, kalau data yang sudah saya masukkan rumus ini, ya ini banyak sekali ya. Ini sudah saya format rumusnya, itu 1 sampai 5.000. Nah, kalau seandainya kendaraan itu setahun masuk 5.000, berarti aplikasi ini ya cocok lah ya. Tapi kalau seandainya lebih dari 50.000, teman-teman harus copy aplikasi ini, dan di aplikasi yang baru harus dihapus yang data lama, isi dengan data baru. Karena ini yang sudah saya format itu 1 sampai 5.000 kendaraan sampai ke bawah. Nah, itu dia. Oke, apa lagi ya? Ini untuk mencari pelanggan kita ya, pelanggan kita 0813 ini sudah berapa kali dia berlangganan dengan kita. Nah, contoh ini 0813 ini sudah 3 kali dia berlangganan dengan kita. Coba saya cari di sini yang baru masuk tadi ya, BK 0852 AM, enter. Nah, secara otomatis dia akan terarah ke BK 0852 AM ini berwarna hijau ya. Nah, gitu dia. Jadi intinya kalau kita ingin mencari jenis kendaraan yang sudah masuk itu apa saja, kita tinggal klik aja di sini. Oke, apalagi ya? Mungkin itu saja teman-teman. Simple aja. Kalau untuk identitas sudah ya, item-item sudah, kemudian LKPD. KPD udah tadi belum ya? Belum ya. Nah, jadi di sini untuk Bapak Ibu guru ataupun kepala bengkel atau kepala mekanik, untuk melatih mekanik baru ya, tentu kita harus buat perintah atau work ordernya atau apalah itu namanya. Yang jelas kalau di sekolah itu namanya job sheet, kalau sekarang itu LKPD. Nah, seperti ini dia, nama sekolahnya, mata pelajarannya, kelas, semester, materi pokok, servis keberapa, servis pertama, kemudian kilometernya berapa, 1000, bulannya berapa bulan, 1 bulan ya kan. Nah, ini dia. Kemudian nama mekaniknya atau nama siswanya ini, kelas berapa, NISN-nya. Kemudian di servis 1000 itu ya, ini diambil dari data yang tadi ya. Nah, data yang tadi, cuman di sini lebih terarah. Ketika berwarna hijau berarti periksa bel dari keretakan atau kendur. Itu keterangannya. Kemudian langkah kerjanya bagaimana? Lihat belting atau belt dari keretakan, keausan, atau dari kekenduran.
keadaannya seperti apa, kendor gitu kan, retak atau tidak retak, hasilnya bagaimana, dikencangkan, kemudian tidak ada keretakan, hasilnya seperti itu. Kemudian periksa ketinggian oli dan kualitas oli. Langkah kerjanya bagaimana? Periksa dipstick oli harus berada antara batas F dan L. Periksa kualitas oli. Keadaannya seperti apa? Ya kan? Keadaannya berada antara F dan L. Berarti bagus ya. Kemudian periksa kualitas oli. Kualitasnya masih kental. Kemudian warnanya masih berwarna bening, tidak hitam, tidak kotor. Kebanyakan gitu. Nah, hasilnya bagaimana? Bagus. Seperti itu. Nah, di sini ada pemeriksaan knalpot, pipa exhaust, dan mounting. Langkah kerjanya periksa semua baut-baut knalpot, pipa exhaust, dan baut-baut mounting. Tulis di sini hasilnya. Di sini hasilnya, di sini tadi apa? Keadaan seperti apa? Kemudian di sini periksa terminal baterai ya. Kemudian voltasenya, ketinggian air. Langkah kerjanya periksa terminal baterai dengan cara menggoyangkan. Cek tegangan dengan multitester 12 volt. Cek ketinggian air. Air harus berada antara upper dan lower level. Jika kurang silahkan ditambah. Oke, kemudian lanjut. Nah, yang jelas seperti itu teman-teman ya. Nah, pada bagian bawah sama ya. Perintahnya sama. Jika berwarna abu-abu. Sorry teman-teman, saya udah bercampur dengan ngantuk ini. Posisi jam 1. Jika berwarna hijau berarti itemnya harus diperiksa. Jika simbol ataupun jika berwarna merah berarti harus diganti. Jika berwarna kuning itu harus dikencangkan. Nah, di sini ada nama pemeriksa. Boleh diganti nih, nama kepala mekanik umpamanya kan. Bikin namanya di sini tempat bengkelnya, di Pekanbaru, di Medan, di Kalimantan, tanggalnya, kemudian di sini mekaniknya, di sini nama mekanik. Nah, data ini di job sheet ini tidak bisa dirubah teman-teman. Ini semuanya sudah saya format dengan rumus dan tidak bisa dirubah ya. Saya contohkan di sini, saya ketikkan huruf U, tidak bisa. Jadi di mana mengisi ini ya, sebentar ya teman-teman, saya jelaskan dulu. Kalau seandainya kita berikan ini ke siswa, satu orang satu ya, Abizar silakan kamu praktek di servis pertama di 1000 km. Print ini kasih ke anak tersebut. Kemudian siswa kedua tinggal tekan tombol next. Nah, Adit juga demikian. Nah, sampai nanti siswa kita berapa orang? 30 atau 36, silakan. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu guru capek ngeprint satu-satu, Bapak Ibu guru pergi ke sini. Bapak Ibu guru silakan lihat absen. Silakan klik di sini, printnya dari 1 sampai 5 umpamanya, atau 1 sampai 10. Jadi tinggal print banyak ini, tekan tombol print banyak ini, berarti secara otomatis aplikasi ini akan mengeluarkan kertas sebanyak 10 orang siswa. Berarti untuk print yang kedua, berarti di sini lanjut 11 sampai 20. Nah, jadi nama siswa yang nomor 11 itu namanya Farel ya. Nama siswa nomor 20 itu Firdaus. Jadi gitu dia. Selesai semua siswa, kita lanjut praktek kedua yaitu pada servis 10.000 km. Caranya sama teman-teman. Ya. Kalau kita ngeprint banyak, printernya bagus, umpamanya kita mau istirahat ke kantin, boleh klik 1 sampai ke siswa 36.
Ya udah, tinggal print banyak, tinggal saja. Secara otomatis nanti job sheet ini akan terprint sebanyak siswa. Begitu dia teman-teman. Jadi untuk mengisi data ini di mana? Data ini akan kita isi kita kembali ke menu ya, ke menu utama. Nah, di sini teman-teman, untuk mengisi LKPD ini, mengisinya di sini, identitas siswa dan guru. Oke, klik di sini. Maka akan muncul seperti ini teman-teman. Yang berwarna kuning ini silahkan teman-teman isi nama mekanik ya, nama mekanik atau nama siswa. Di sini saya perlu tekankan. Di sini saya buat keterangan ya teman-teman. Catatan kode warna. Yang warna kuning itu boleh diisi sesuai data Anda masing-masing. Yang berwarna merah tidak boleh diisi ataupun dihapus. Dalam tanda peta seperti ini ya. Ini tidak boleh dihapus teman-teman. Nah ini dia. Jadi mulai dari 1 sampai ke 72 itu silakan teman-teman isi. Tetapi tidak boleh diklik di sini, diklik kanan, teman-teman delete. Itu tidak boleh. Kalau jumlah siswa di kelas teman-teman hanya 32 orang, ya udah tinggal isi aja sampai ke 32. Nih, dari 1 di sini 1 sampai ke 32. Jadi kalau seandainya di sekolah teman-teman itu ada 2 rombel, siswa yang ke-1 itu, yang ke-1 di kelas sebelah ya, kelas 2 yang di sebelah gitu. Jangan teman-teman tempel di sini ya. Jangan teman-teman paste di sini ya. Tetapi di sini di nomor absen setelah 36. Nah, jadi absen ini satu kelas saya ambil jumlah maksimal yaitu 36 orang sampai di warna pink ini. Kalau seandainya siswanya ada 32 ya sudah tinggal 32 aja. Nah, sebenarnya di kelas 10 siswa ini kemarin 36. Cuman seiring dengan berjalannya waktu ada terjadi seleksi alam sehingga tinggal 32 orang. Nah, jadi di kelas sebelah itu jumlahnya 31 orang. Ini dia. 31 orang. Tapi tetap kolomnya saya buat 36. Jadi 72 semuanya. Nah, jadi total siswa itu 72 saya buat. Kemudian di kolom yang kedua ini adalah nomor absen per kelas. 36. Nah, di sini kelasnya kelas 11 TKR 1 sampai ke 36. Nah, nomor 1 ini sampai ke 36 yang di bawah ini kelas 11 TKR 2. Nah, ini jangan terpengaruh teman-teman. Ini hanya NISN. Saya buat dari 11 saja. Ini sembarang aja saya buat teman-teman. Nah, NISN. Nah, ini nama siswanya atau nama mekanik. Nah, untuk isian data sekolah, isinya di sini. Boleh teman-teman ganti di sini, ya. Ganti SMK Negeri 1 ini entah bengkel, entah apalah ya. Mata pelajarannya boleh diganti teman-teman. Ini bisa diganti yang berwarna kuning ini. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini tidak boleh ditambah lagi teman-teman. Ini kolomnya cuma tersedia di sini. Segini maksudnya, tersedia segini. Nah, kita ambil aja. Kalau umpamanya kunci itu toolbox aja lah kita bikin. Nah, impact itu ini di luar toolbox kan. Kemudian jangka sorong, kunci momen. Sebenarnya kunci jangka sorong, kunci momen masukkan aja ke toolbox. Udah semua itu. Kemudian bahannya ada unit mobil, majun, oli, carlift. Pokoknya jangan ditambah di sini teman-teman. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Yang boleh itu dirubah. Nih pemeriksa guru umpamanya kita ganti dengan kepala bengkel. Nah, ini kepala bengkelnya diganti. Nah, ini untuk tempat tadi. Tempat tadi bikin Kalimantan umpamanya ya, tanggal berapa. Di sini mekaniknya diganti. Nggak perlu pakai siswa. Kayak bisa. Nah, itu dia. Nanti setelah kita isi ini sesuai dengan data kita, secara otomatis
ya, kita cek ke LKPD, maka dia akan seperti ini. Sudah terisi dia. Akan saya contohkan ya, SMK negeri ini saya ganti ya. Gantinya di mana? Di sini ya. Nah, SMK negeri ini saya ganti jadi auto service umpamanya ya. Auto service. Mata pelajarannya tidak perlu. Ini kan hanya untuk laporannya. Ini boleh lah ya. Langsung aja, di sini bukan pemeriksa, di sini kepala bengkel. Oke lah, nama saya aja. Tapi saya di sini di Kalimantan pokoknya ya. Kalimantan 20 Agustus 2024, ini udah lama nih. Sekarang tanggal 10. Oke, saya ganti aja dengan tanggal sekarang. Tanggal 10 Februari 2025. Oke, kita cek ya. Menu utama LKPD. Nah, ini dia, auto service. Mata pelajarannya saya hapus tadi ya. Jadi 0 di sini. Nanti saya akan rubah 0 ini menjadi tidak terlihat. Kemudian nama siswanya atau mekaniknya tidak saya rubah tadi ya. Kemudian di sini tadi hasilnya. Nah, tadi di sini guru ya atau instruktur, jadi saya rubah menjadi kepala bengkel. Nah, ini Kalimantan 10 Februari 2025 sudah terubah dia. Oke. Apalagi ya yang perlu saya jelaskan? Ngeprint banyak tadi sudah. Ini ada peninggalannya. Tinggal print banyak. Kemudian kalau teman-teman ingin cari satu orang siswa, nomor 12 itu siapa? Enter. Ternyata nomor 12 itu Habil. Ya kan? Kalau saya cari nomor 20 itu siapa? Muhammad Firdaus. Ya kan? Kita coba cek di identitas. Tadi saya klik nomor berapa tadi? 12 ya. Oh ya, betul, ini Habil. Terus nomor 20 tadi. Mana 20? 20. Ini ya. Muhammad Firdaus. Ya, betul tuh. Cek dulu. Oh ya, betul. Apa lagi ya? Kalau teman-teman ingin ngeprint per siswa, umpamanya siswa yang lain sudah praktek dia kan, tapi ada satu siswa yang belum praktek. Jadi kita cari seumpama di situ kita bikin aja nomor 36, nggak ada ya, kosong. Siswanya sampai berapa tadi? 33? Nggak ada. 32 berarti. Nah, 32 ada Yusuf. Tinggal print aja, karena print cuma satu orang siswa, tinggal print. Klik ini, tik, langsung print ya. Tapi di sambungan ya, sambungkan dengan printernya. Itu kalau ngeprint satu-satu. Kalau ngeprint banyak, ini caranya tadi. Oke, nggak mungkin saya ulang ya. Tinggal video teman-teman ulang. Kemudian ini tombol next service berkalanya. Saya akan coba cek di 40.000. 40.000 ini banyak yang diganti ya. Nah, ini banyak diganti. Caranya sudah ada di sini. Ini keterangannya tadi. Ini langkah kerja. Periksa lampu, klakson, wiper, dan washer katanya kan. Nah, langkah kerjanya periksa semua lampu-lampu. Lampu-lampu itu ada lampu depan, lampu belakang. Lampu depan itu ada lampu kota, lampu kabin, lampu jauh, lampu dekat. Periksa klakson, periksa wiper, washer, lampu hazard, lampu kabin, macam-macam. Jadi tinggal dikembangkan aja lagi teman-teman. Selesai ya. Saya pun lupa tadi. Karena ini udah beberapa kali tag nih teman-teman. Karena tadi hujan, jadi saya ulang lagi. Makanya saya lupa ini sudah saya jelaskan atau belum. Rasa-rasanya sudah. Karena ini video keempat teman-teman. Makanya saya udah belepotan, udah ngantuk juga ya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin aplikasi ini silahkan dihubungi ke sini.
Kalau seandainya video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini untuk lebih berkembang ke depannya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan di komen ya di bawah, nanti akan saya balas karena saya lebih aktif di komentar YouTube, komentar Facebook. Di IG saya juga tidak terlalu paham ya, karena video di IG itu tidak bisa di post teman-teman. Itu saya nggak hobi di IG itu. Kalau diklik suaranya aja yang mati, padahal saya ingin ngepost gitu kan. Nah, nggak bisa di post ya. Nah, jadi saya kurang familiar dengan IG, jadi saya komen di YouTube nanti. Silahkan komen di YouTube, saya akan balas nanti. Mungkin itu saja teman-teman, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.